Kemudian yang kedua, sighat munada Allahumma terdapat di dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 46. Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya Allah, Engkaulah Maha Pencipta langit dan bumi pada awal mulanya. Alimal ghaibi wa syahadah. Engkaulah yang Maha mengetahui yang gaib dan Maha mengetahui yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika. Engkau memutuskan di antara hamba-hambamu fima kanu fihi yakhtalifun, tentang apa-apa yang mereka di dalamnya berselisih. Nah, ini juga sighat munada doanya pakai kata Allahumma. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 32. Ini juga pakai Allahumma sighat munadanya. Allahumma in kana haza wal haq min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai awi itina bi azabin alim. Artinya, ya Allah, in kana haza wal haqqa min indika, jika Al-Quran itu benar-benar merupakan wahyu dari sisimu, fa amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujanilah kami dengan batu, awi itina bi azabin alim, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Jadi ini doa orang-orang musyrik menantang Allah. Dia orang-orang musyrik bilang sama Allah, ya Allah, kalau memang Quran itu benar datang dari sisimu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Tapi Allah tidak mengazab orang-orang musyrik. Kenapa? Karena Nabi Muhammad berada dalam kehidupan di tengah-tengah mereka. Sehingga di dalam ayat yang ke-33 Allah menjelaskan, wa makanallahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan mengazab mereka, orang-orang musyrik itu, selama engkau wahai Muhammad berada bersama mereka. Jadi beda umat Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad, begitu mereka durhakanya sudah melampaui batas, baik para nabinya berdoa atau tidak, Allah akan mengazab mereka. Tapi umat di mana Nabi Muhammad SAW diutus, meskipun mereka menantang Allah untuk menurunkan hujan batu kepada mereka, menantang Allah untuk Allah datangkan azab kepada mereka dalam bentuk azab yang pedih, Allah tidak akan menurunkan azab. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW hidup di tengah-tengah mereka. Nah, jadi sighat munada Allahumma yang ketiga ada di dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 32. Kemudian sighat munada yang menggunakan Allahumma yang keempat ada di dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 10. Da'wahum fiha subhanaka. Mereka berdoa di dalam doa mereka, ya, para penghuni surga dari orang-orang yang beriman itu, subhanaka, maha suci engkau wahai Allah, Allahumma wa tahiyyatuhum
fiha salamun. Ya Allah, dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera. Wa akhiru da'wahum, dan mereka orang-orang yang beriman itu mengakhiri doa mereka anilhamdulillahi rabbil alamin, dengan mengucapkan segala puji bagi Allah Rabb yang maha memelihara alam semesta. Jadi di dalam Al-Quran, dari mulai surat Al-Fatihah, kalau kita kaji habis Quran itu, kita cuma menemukan 4 kali sighat munada dalam bentuk kosakata Allahumma. Hanya ada 4 kali di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 26, surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 46, surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 32, dan surat Yunus, surat ke-10 ayat 10. Hanya ada di 4 tempat itu sighat munada Allahumma. Kemudian sighat munada yang sifatnya gabungan antara Allahumma dengan Rabbana. Jadi sudah Allahumma pakai Rabbana. Jadi fungsinya litasydid, penyangatan, penekanan, stressing. Dan juga bermakna taukid, penegasan. Jadi minta kepada Allah dengan sighat munada Allahumma Rabbana. Ya, biasanya kan kalau sudah Rabbana, Rabbana saja. Allahumma, Allahumma saja. Tapi ada satu ayat yang khusus sudah pakai Allahumma, pakai Rabbana. Sehingga Allahumma Rabbana. Ini hanya ada 1 kali di dalam Al-Quran. 30 juz Al-Quran itu hanya 1 kali sighat munadanya double Allahumma Rabbana, yaitu dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 114. Satu-satunya cuman itu, Allahumma Rabbana. Biasanya Allahumma saja, atau Rabbana saja, atau Rabbi. Ini double, Allahumma Rabbana. Kenapa kok sampai double? Biasanya kalau enggak Rabbi dalam bentuk mufrad atau Rabbana dalam bentuk jamak, atau Allahumma dalam bentuk yang lebih umum. Tapi ini kenapa sudah Allahumma pakai Rabbana lagi? Allahumma Rabbana. Karena yang diminta itu sesuatu yang sangat berat. Apa yang diminta? Ini doa Nabi Isa. Ya, Allahumma Rabbana, ya Allah, ya yang maha memelihara kami, anzil alaina, turunkanlah kepada kami maidatan, hidangan makanan, minas samai, dari langit. Jadi yang diminta ini sesuatu yang berat. Nabi Isa minta supaya Allah turunkan makanan, ya, hidangan makanan Al-Maidah yang didatangkan dari langit, yang diturunkan dari langit. Permintaan yang sama ini pernah diminta melalui Nabi Musa atas desakan orang-orang Bani Israel. Kenapa dikatakan ini permintaan yang berat? Yang pertama, mukjizat ini sudah menjadi mukjizat Nabi Musa.
Orang Bani Israel di era Nabi Isa mendesak kembali Nabi Isa untuk meminta hal yang sama seperti Nabi Musa pernah meminta. Dan yang diminta juga bukan hal yang mudah, turun hidangan dari langit. Ini permintaan yang kalau dilogikakan nggak masuk akal. Makanya Allahumma Rabbana, sigat munadanya double. Karena apa? Yang diminta berat. Di mana letak beratnya? Yang pertama itu sudah menjadi mukjizat Nabi Musa. Yang kedua, secara logika susah menurunkan hidangan makanan dari langit. Jadi kalau itu bukan seorang nabi yang Allah memberikan mukjizat kepadanya, itu nggak mungkin terjadi. Kalau tingkat-tingkat kita aja yang minta, mimpi. Makanya Allahumma Rabbana. Jadi yang diminta oleh Nabi Isa ini adalah anzil alaina, turunkanlah kepada kami maidatan, hidangan makanan, minas samai, dari langit. Untuk apa Nabi Isa minta supaya Allah kembali menurunkan hidangan makanan dari langit seperti yang pernah terjadi sebagai mukjizat pada Nabi Musa? Nabi Isa menjelaskan, takunu lana idan, untuk kami jadikan hari turunnya hidangan makanan dari langit itu idan, sebagai hari raya lana bagi kami. Li awwaliha, baik bagi orang yang hidup di era itu, wa akhirina, ya. Li awalina, baik orang yang hidup di era kami ini, kata Nabi Isa, wa akhirina, maupun orang-orang yang hidup di era setelah kami, orang-orang yang datang terkemudian. Makanya Nabi Isa minta kepada Allah agar Allah menurunkan al-maidah minas sama, makanan, hidangan makanan dari langit. Dan hari itu dijadikan sebagai hari raya bagi umat Nabi Isa, ya. Dan permintaan itu adalah permintaan berat. Oleh karenanya menggunakan double sigat munada. Setelah pakai Allahumma, pakai Rabbana. Dan itu hanya ada satu kali di dalam Al-Quran. Dengan kita memahami variasi-variasi bentuk atau sigat munada ini, kita diberikan pengetahuan bahwa dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada yang sifatnya person, sangat pribadi. Pakai Robbi. Apa yang sangat pribadi misalnya, yang orang lain kalau bisa nggak usah tahulah. Misalnya minta jodoh, apalagi minta supaya rezekinya bisa lebih banyak, lebih lancar, supaya bisa bayar hutang. Ini kan nggak perlu didengar orang lain. Robbi, wahai yang maha memelihara diriku. Kalau yang berkaitan dengan kemaslahatan bersama, Rabbana. Untuk diri sendiri, ayah ibu, Robbi.
Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli. Kenapa? Person itu sangat pribadi. Kalau untuk kemaslahatan bersama, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi semua kita, semua suami menginginkan istri dan anak-anak yang enak dalam pandangan mata. Begitu juga semua istri menginginkan suami dan anak-anak yang enak, yang menyenangkan dalam pandangan mata. Itu kemaslahatan umat. Nggak ada suami yang nggak minta supaya kalau lihat istrinya itu hatinya tentram. Pasti suami menginginkan kalau dia lihat istrinya, dia lihat anaknya, rasa capek dia bekerja keras di luar rumah itu hilang karena tentramnya dia melihat istri dan anak-anaknya di rumah. Begitu juga istri yang sudah capek beresi rumah, masak, mandikan anak, begitu melihat suaminya pulang kerja, enak dalam pandangan istri, nyaman dia melihat suaminya. Alhamdulillah suamiku pulang. Makanya suami jangan seperti Bang Thoyib, nggak pulang-pulang. Jadi itu kemaslahatan bersama. Kemaslahatan suami, kemaslahatan istri, kemaslahatan anak-anak. Dan itu berlaku umum pada setiap orang. Tidak ada orang yang nggak menginginkan batinnya tentram melihat istrinya, batinnya tentram melihat anak-anaknya. Begitu juga tidak ada anak-anak yang tidak menginginkan dia menjadi gembira karena melihat ayahnya, menjadi gembira karena melihat ibunya. Itu kemaslahatan umat, berlaku umum. Rabbana, wahai Rabb yang maha memelihara kami. Nah, begitu juga dengan penggunaan Allahumma. Ini bersifat umum. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Jadi semua yang meninggal didoakan seperti itu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia, ya Allah maafkanlah dia. Itu bersifat umum. Jadi semua jenazah didoakan dengan doa Allahumma itu. Kemudian untuk hal-hal yang terasa berat, maka kita boleh menggunakan standar double. Allahumma Rabbana. Berat sekali rasa kita tentang penderitaan hidup ini, maka berdoalah Allahumma Rabbana. Jadi ini semua
kunci-kunci ilmu yang kalau diletakkan pada tempat yang pas, pintu-pintu ilmu itu akan terbuka. Jadi kapan Robbi, kapan Robbana, kapan Allahumma, kapan Allahumma Robbana, itu kunci-kunci ilmu yang kalau dibukakan pada pintu yang tepat, maka pintu-pintu ilmu itu akan terbuka. Jadi dengan adanya ilmu yang kita miliki, kita bisa menempatkan sesuatu itu secara proporsional, pas pada tempatnya. Tapi kalau tidak pakai ilmu, ya pakai kunci Inggris lah, yang seolah-olah bisa buka semua kunci, kan gitu. Kunci Inggris kan untuk buka semua kunci. Kenapa pakai kunci Inggris? Nggak ada ilmu. Tapi kalau orang yang ada ilmu, dia tahu, oh pintu ini bukanya pakai kunci yang ini. Kalau pintu yang itu bukanya pakai kunci yang lain. Nah, itulah bedanya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi pada saat Al-Quran itu kita kaji, kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu, kita akan dapatkan banyak sekali informasi-informasi yang barangkali selama ini kita nggak paham, kita nggak tahu. Ada orang tanya, bagaimana kita bisa dengan cepat tahu kata Robbi di dalam Al-Quran ada 100 kali. Kata Robbana ada 70 kali. Kata Allahumma ada 4 kali. Kata Allahumma Robbana ada 1 kali. Dan di mana-mana saja itu tempatnya. Quran itu kan 30 juz, 114 surat. Kan susah kita mencarinya kalau satu demi satu. Jawabannya betul. Kalau kita mencarinya tidak pakai ilmu. Tapi kalau kita melacaknya pakai ilmu, 15 menit paling lama udah selesai semuanya. Ilmu apa yang kita pakai? Ilmu merujuk kepada kitab indeks Al-Quran. Apa nama kitabnya? Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Muhfahras li Al-Fazil Quran. Siapa penulis kitabnya? Syekh Abdul Baqi, Muhammad Abdul Baqi. Jadi nggak ada yang sulit kalau dengan ilmu. Sulit itu kan karena kita tidak pakai ilmu. Jadi mencari ilmu itu pakai ilmu. Sehingga perolehan ilmu menjadi lebih mudah. Dan itu namanya metodologi. Jadi orang belajar ilmu dengan menggunakan metodologi ini akan lebih mudah dan lebih cepat untuk bisa memahami dan memperoleh ilmu. Sehingga umat Islam harus mengembangkan metodologi, mengembangkan cara-cara atau ilmu tentang cara bagaimana mendapatkan ilmu dengan lebih cepat dan lebih mudah. Nah, ini perlu untuk diketahui oleh umat Islam, sehingga terjadilah akselerasi percepatan
perolehan dan pemahaman ilmu pada diri umat Islam itu. Dengan kita memahami seperti ini, oh ternyata ada cara yang lebih mudah untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis, yaitu menggunakan metodologi ilmu yang tepat. Kalau mau cari ayat-ayat, itu pakai kitab indeks. Kalau mau cari sababun nuzul, pakai kitab asbabun nuzul. Ya. Begitu juga kalau mempelajari hadis, mau tahu kapan dan di mana hadis itu terjadi, pakai kitab Tarikhur Ruwat. Kalau tidak, ya peninglah kita carinya, karena nggak tahu caranya. Tapi begitu kita tahu caranya, ini hadis ini tahun berapa diucapkan Nabi? Di mana Nabi mengucapkan hadis itu? Nah, belajar ilmu Tarikhur Ruwat, sejarah periwayatan. Baca kitab-kitab Tarikhur Ruwat. Maka kita akan mendapatkan banyak ilmu yang berkaitan dengan kapan dan di mana sebuah hadis itu diucapkan atau dilakukan atau disetujui oleh Nabi SAW. Jadi metodologi ilmu itu penting untuk dipelajari dan dipahami oleh umat Islam, sehingga mereka lebih mudah dalam menggali berbagai macam ilmu, serta akan sangat proporsional, akan bisa menempatkan ilmu itu di mana tempatnya dan bagaimana cara menggunakannya. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.